Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ketiga, kontrak memberi persepuluhan. Sahabat petang, ayat hafalan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maliaki 3 ayat 10. Dalam Kejadian 14, Abraham kembali dari misi penyelamatan Sandra, di mana yang dia selamatkan adalah keponakannya Lot, keluarga Lot, dan orang-orang lain yang telah ditawan dari Sodom. Raja Sodom sangat bersyukur oleh karena penyelamatan itu, sehingga ia mempersembahkan kepada Abram semua rampasan perang. Abram tidak hanya menolak pemberian itu, tetapi memberikan persepuluhan dari semua yang dia miliki kepada Melkisedek. Segera setelah pengalaman Abram memberikan persepuluhan, Tuhan berkata, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Akibatnya, Tuhan mengatakan kepada Abram, "Jangan khawatir, aku akan menjadi pelindung dan penyedia bagimu." Kemudian Musa mengatakan kepada orang Israel ketika mereka dekat-dekat masuk ke Kanaan, "Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu." Ellen White menulis, manusia dituntut untuk mempersembahkan kepada Allah pemberian-pemberian untuk tujuan keagamaan sebelum sistem yang jelas diberikan kepada Musa, bahkan jauh sebelumnya, yaitu pada zaman Adam. Testimonies for the Church, Jilid 3, halaman 393. Apakah arti semua ini bagi kita sekarang? Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, kita adalah 2 kali lipat milik Allah, sebab Dia telah menciptakan kita, dan karena Dia telah menebus kita. Kita kehilangan segalanya ketika dosa memasuki dunia ini. Allah memberi kita sebuah kesempatan melalui perjanjiannya untuk mendapatkan kembali apa yang telah dirampas dari kita. Penerimaan kita terhadap perjanjian itu mencakup pemulihan, pengembangan, dan pengembalian segala sesuatu yang kita miliki dan siapa diri kita kepada Allah, waktu, tubuh, talenta, dan harta kepunyaan kita. Allah memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita harus ingat bahwa tujuan dari semua yang diberikan kepada kita adalah untuk meneguhkan perjanjiannya dengan kita. Sebagai Tuhan dan Pencipta, Allah berhak menuntut dari kita persepuluhan dari segala harta kepunyaan kita atau pertambahan untuk penyelesaian pekerjaannya yang terakhir. Lagi pula, hanya Allah yang sanggup membuka tingkap surga untuk memberkati orang-orang yang setia dengan limpah. Selain itu, mengembalikan persepuluhan adalah suatu tindakan iman yang membawa umat Allah lebih dekat kepadanya. Namun, perjanjian ilahi memerintahkan bahwa semua persepuluhan harus dibawa ke rumah perbendaharaan, pusat administrasi dan keuangan umat Allah. Segala persepuluhan juga harus digunakan untuk menopang para pelayan dalam pekerjaan Allah. Akhirnya, untuk menjadi pembayar persepuluhan yang setia, persepuluhan harus diberikan sebelum penggunaan pribadi atau pengurangan segala penambahan dengan apa kita diberkati. Kesetiaan bermakna dan berkekuatan rohani karena kita tahu itu adalah hasil dari anugerah Allah. Allah memberi kita keselamatan dan berkat melalui perjanjian yang Dia buat, yang dimeteraikan dengan darah Yesus, anaknya. Sepanjang minggu ini kita kembali akan dikuatkan dengan pelajaran firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat yang ketiga dengan tema kontrak memberi persepuluhan. Di dalam pelajaran ini kita akan menemukan informasi-informasi yang berharga, di mana itu dapat memberikan kekuatan kepada kita supaya kita terus setia kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dan Ibrani 7 ayat 1 sampai 9, di sana ada respon Abraham ketika bertemu dengan Melkisedek. Apakah responnya? Dan bagaimanakah hal ini mengajarkan kita tentang seberapa jauh ke belakang dalam sejarah praktek mengenai memberikan persepuluhan itu berlangsung? Dan apakah yang dijanjikan Allah untuk diperbuatnya kepada Yakub di dalam Kejadian pasal 28? Dan apakah sambutan Yakub kepada Allah terkait dengan mengembalikan persepuluhan yang merupakan milik Allah? Di dalam Maleakhi 3 ayat 10, di sana dikatakan bahwa kita harus membawa persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Pertanyaannya adalah, di manakah rumah perbendaharaan itu?
Dan apakah yang dimaksudkan dengan rumah perbendaharaan? Mengapa kita harus memberikan persepuluhan di dalam rumah perbendaharaan? Dan ketika Allah meminta manusia untuk mengembalikan persepuluhan, pastilah ada tujuannya. Apakah tujuan di dalam mengembalikan persepuluhan tersebut? Bagaimana caranya kita memberikan persepuluhan? Apakah dari pendapatan kotor atau pendapatan bersih yang kita dapatkan? Mengapa ini penting di dalam pertumbuhan kerohanian kita? Dan ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita harus mengembalikan persepuluhan dengan jujur atau setia. Apakah artinya setia di dalam mengembalikan persepuluhan? Dan di dalam Matius 25 ayat 19-21, di sana ditekankan mengenai mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Tuhan. Kapankah kita diminta untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana Tuhan? Dan mengapakah ini penting di dalam pertumbuhan kerohanian kita? Dan masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang dapat kita temukan jawaban-jawabannya ketika kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Itulah sebabnya mari kita kembali meluangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya, untuk mempelajari pelajaran yang ketiga di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, sehingga kita akan terus memperoleh manfaat. Iman kerohanian kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat di tengah-tengah kesibukan kami setiap hari, sehingga kami akan terus memperoleh manfaat. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Iman kerohanian kami akan terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.